saling tuduh siapa yang menjiplak kitab suci. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Kaifu. Di luar sana terjadi saling tuduh siapa yang menjiplak kitab suci. Kelompok Katolik menuduh kepada Protesan bahwa Protesan itu njiplak kitabnya Katolik. Kenapa ketawa Pak Pendeta Titik? Sama-sama njiplak aja kok saling teriak-teriak ya. Penjiplakan pertama kali sesuai konteks waktunya sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Yahudi palsu njiplak Yahudi asli. Yahudi palsu njiplak Alkitab Perjanjian Lama Yahudi asli. Ya, terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi ketika Maleaki, nabi terakhir penulis Alkitab, mati ya. Yesus menyebutnya kamu menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Ya, lalu dijiplak itu Perjanjian Lama, dimunculkan 3 kitab jiplaan, Tanak, Talmud, dan Targum. Itu yang pertama kali. Penjiplak pertama kali adalah Yudaism atau Yahudi palsu jemaah iblis. Terjadi sekitar 400 sebelum Masehi. Penjiplak kedua adalah Katolik. Ya, Katolik menjiplak dari Tanak, Talmud, Targum plus menjiplak dari Perjanjian Baru. Ya, tapi Perjanjian Baru berdasar doktrin dari Santo. Ya, bukan dari para rasul, bukan, tapi dari Santo ya. Ya mungkin Santo Tertullianus, Santo Irenaeus dan seterusnya ya, seperti itu. Soalnya Santo adalah rasul palsu. Jadi kitab jiplakan yang dijiplak oleh Katolik itu gugur jadi kitab suci karena ditulis oleh para santo. Santo itu rasul palsu. Syarat kitab suci harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Lalu Katolik ini sebagai penjiplak ya, jumlah kitabnya menjadi 75 sampai 85 ya. Ada yang ortodoks, cabang-cabangnya kan banyak ya Katolik itu ya. Gitu. Jadi lalu itu terjadi sekitar tahun 300 lah ya, 200 sekian, abad ketiga lah. Lalu abad ke-14 ya, kitab palsunya Katolik yang jumlahnya 75 sampai 85 kitab dijiplak kuadrat oleh Protesan. Jadilah kitab 66 tapi kesalahannya 6500. Itu punya Protesan itu kesalahannya 6500. Kalau punya Katolik yang dibedah kesalahannya bisa 10.000 sampai 15.000. Ya, kan Katolik kitabnya banyak, 75 sampai 85. Ya, baik Yahudi palsu, Tanak, Talmud, Targum, kitab-kitab Katolik yang 75 sampai 85 kitab maupun punyanya Protesan, semuanya gugur jadi kitab suci. Itu semua kitab palsu. Jadi penjiplak pertama adalah Yahudi palsu, lalu Katolik, lalu Protesan. Protesan itu jiplak kuadrat. Lalu penjiplak keempat adalah Alkitab Al-Muqaddas. Katanya ada yang jiplak katanya. Alkitab Al-Muqaddas berbahasa Arab. Di situ ada Allah Ta'ala wa subhanahu, Allah azza wa jalla, Allahu akbar, Allahu ahad wa rabbani, ada Isa Al-Masih di situ. Ya. Ada syahadat di situ ya. Katanya dijiplak. Kalau ada yang tahu siapa penjiplaknya, tulis di komen ya. Mereka sedang saling tuduh ya siapa penjiplak ya. Kalian itu sama-sama jiplak, gugur kitabmu ya. Gara-gara kamu jiplak ya, kitab itu tidak lagi ditulis oleh nabi dan rasul, membuat kitabnya jadi gugur.
Berfirmanlah Tuhan pada jemaat-Mu, kami telah siap tuh mendengarkan. Bersabdalah Allah dengan kuasa-Mu, siapkan diri, siapkan hati. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah. Beriman pada Kristus. Firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Mereka saling tuduh siapa penjiplak kitab suci. Penjiplak kitab suci ada 4. Pertama adalah Yahudi palsu menjiplak kitabnya Yahudi asli. Kedua, Katolik menjiplak dari Yahudi palsu, ya. Jiplak juga dari Perjanjian Baru yang dimotori oleh para santo. Santo itu rasul palsu dan para pecatan-pecatan murid Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 66 itu. Kemudian abad ke-14 dijiplak kuadrat oleh Protesan. Dijiplak lagi, ya, dengan dibumbui berdasar dari pendapat dari bapak gereja, yaitu guru-guru palsu, ya. Lalu penjiplak keempat, katanya Alkitab berbahasa Arab Al-Muqaddas katanya ada yang jiplak. Yang tahu siapa yang jiplak tulis di komen. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.